Oke. Sebagian besar itu kan kecewa terhadap partai, terhadap anggota DPR-nya yang terpilih, yang tidak datang ketika sudah terpilih, bahkan saat sebelum terpilih pun datangnya sekali-sekali. Itu kan Let's just talk about. Nah kemudian yang dijanjikan baik mulai dari secara ideologis, secara ekonomi, kesejahteraan. Ini bisa buat gambar. Ini app ini buat ini app ini bisa buat rekam itu dan buat drawing. Lihat deh ini tuh. Nasib masyarakat dan kehidupan masyarakat di sini. Makan sendiri lah, masa udah gede di vakum mulu. Dan artinya kan kalau masyarakat itu kan melihatnya ini loh, nyata, bukan dia tidak pemilih partainya lebih tinggi, partai ID-nya lebih tinggi, artinya partai politiknya lebih menjalankan aspirasi Suara politik. karena itu kan suara apa tuh? pendidikan masyarakatnya kan berbeda. Di Live sana tidak lagi bicara soal ini dalam konteks material, tetapi kan sudah rasa dan kenapa sih ini screen record ini di kita sini lihat pada masa Obama bagaimana Obama mati-matian supaya monosan loh. masih dianggap tidak mampu gitu. Kuisin apa? Masyarakat semua Oh my god, guys! dan dampaknya apa? Oh my god, what is that? Makan. Karena si Obama ini dari partai Ini, dampaknya ini dan ini apa sih ini kembaran aja? Ambil makan, nanti itu kuah-kuah lama gak enak. Duh, Ya. ya, dia menang di satu wilayah itu bukan Eh, dia sudah udah sesuatu. ini di. Terus Aduh, kebetulan yes. ada figur baru yang dicalonkan di situ, masyarakat suka. Oh my god, guys. Tapi apakah nasib masyarakatnya berubah? Belum tentu. Tapi kan masyarakat Lagi screen itu bagian record dari ya. aspirasi politik. Oke, Ya udah, tapi kan setelah itu ayo nih, masyarakat mem aspirasi politik saya serahkan British Empire. akan saya ada feedback ya kan? Agar mereka lebih memperhatikan kami ini. Terbukti kan itu jarang sekali terjadi. Nah itu artinya kalau saya melihat partai politik ini memang belum berbuat sesuatu yang konkret dan juga belum membuat sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi kan abang sendiri juga punya hubungan yang cukup How? Ambil makan. tinggi dari partai politik. Mama tolong, gak bisa remove aku, aduh. Pak Surya Paloh Gak bisa. Makan. Ini di sisi yang lain iya. mempertanyakan bahwa sebuah politik ini bisa mewarnai aspirasi. Nah, kalau abang sendiri waktu kemarin jadi keluar dari partai politik, Screen record ini bagus amat. bagaimana soal aspirasi? Sama aja lah sama Hari Kondrin kok, Pak. Soal tidak Bagus konkret, amat. partainya Ini sudah bisa buat bilang gambar-gambar. itu kan kalau saya Uwa. misalnya saya keluar dari PDI itu kan problemnya bukan hanya sekedar problem tapi kebijakan-kebijakan yang diambil Oke. itu menurut saya Oh, jadinya kita ini kita meruntuhkan apa sih ini? Ini teman aku inilah. maka kita mengharapkan Itu cara ini kita, apa dah? perilaku kita baik dalam Ini teman aku sini aku kasih tahu. bisnis Nih, aku ekonomi kasih tahu. kita harus berubah. Ini temen aku Kalau sama dia maka kita sama ini dah. Makan. berubah jadi How? isu politik. Mau. Beli kerupuk aja. Mau. Mau. Mau beli kerupuknya ya? Mau. Nah, lupa saya ya. Mau. Salah-salah Mau. di sini. Mau. Oh, sama aja. apa membuat abang berpikir sama ini? Ya, misalnya buat Indonesia, aset-aset kita yang bagus seperti BCA, kemudian aset-aset kita yang bagus, itu kita jual semua. Pertama kan. Karena kan saya di DPR itu melakukan sebuah studi banding
Malaysia dan ke Thailand termasuk ke sini. Mereka juga kan mengalami krisis. Ketika kita ketemu dengan semacam BPPN di Malaysia dan BPPN di Thailand misalnya, dia bilang yang kami jual barang-barang bagus kami tidak akan kami jual. Barang-barang bagus kami akan disimpan, nanti akan kami kelola sendiri. Gitu. Yang kami jual ini yang kira-kira ya kita anggap tulang masih ada dagingnya dikit-dikit lah. Nah kita kan yang kita jual ini kan daging semua. Ada makan bun? BCA misalnya. Bul. Yang beli Gak mau. adalah swasta Indonesia. Tetapi kan harusnya dimiliki oleh negara kan luar biasa. BCA itu menurut saya kan dasar sekali sekarang. Mampulah. Sukanya nasinya. Enggak lah, Mami Pim. Enggak. Itu Sukanya. Pim, masa Lesa makanannya doang, Pim? BCA yang ada sekarang. Ya kan? Gitu. Nah, Iya. kemudian apa lagi yang kita jual? Misalnya, kita jual Pim, Lesa makan nasinya doang katanya, Pim. 3 triliun. Sekarang berapa? Kalah dong, Triliun dia banyak. udah strong. Iya kan? Nah, Emangnya itu milik. 3 triliun Iya. bisa bantu apa untuk keuangan negara? Kalau saya badan dengan Kemudian mengatakan misalnya waktu itu andai udah dibebasin, Dan pilot. saat ini kita sudah terhubung Pilot Susi Air udah dibebasin. Kenapa, Nun? Ya? Kan ditahan sama itu, kelompok kriminal. Sore Bu Susi. Gara-gara? Papua. Bu Susi tadi kan Ini. sudah video call dengan pilot Philip. Ini. Mungkin boleh digambarkan betapa bersyukurnya karena ini proses yang cukup panjang, sudah lebih dari 1 tahun akhirnya berhasil proses penyelamatan ini. Apa saja tadi yang disampaikan dari Bu Susi ke pilot Philip? Khusus itu. Ya, menangis dan tertawa bersamaan sangat bahagia. Enak. Dia juga sangat bahagia. Itu parunya tuh yang hitam itu paru enak itu. Semua yang kami lakukan telah menjaga Ini dari mana sih ya? dan keluarganya. Dan ya, saya juga mengingatkan Dari mana dia ya? kan dia tidak Gimana sih ya? Si anak ya, sih. sudut Jawa dan cerita. Beef. Beef lah, sama sama. Aku mau kuyuk. Ini beef. Beef daging sapi. Daging Dan dia ya sosok figur daging sapi. kepada pemerintah Indonesia, Bapak Presiden, Bapak Menak, Bapak Prabowo Subianto, Pak Kapolri, Pak Panglima, dan seluruh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto ikut memantau proses pembebasan pilot Susi Air Philip McMartin Sabtu 21 September 2024. Prabowo juga disebut memberikan instruksi soal penahanan Philip setelah bebas dari kelompok separatis teroris atau KST diduga Papua Pegunungan. Informasi itu disampaikan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Lejen TNI Bambang Trisno Hadi di Timika, Papua Tengah, Sabtu 21 September 2024. Jadi untuk proses pembebasan tadi dimonitor langsung juga oleh Bapak Menhan Presiden sendiri dan beliau langsung menginstruksikan agar yang bersangkutan mendapatkan dukungan baik kesehatan, psikologi maupun prosedur. Sementara itu, Philip saat dihadapkan kepada awak media dalam konferensi pers tersebut tak berkata-kata banyak. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Layarnya mati. Dia mati. Rasanya masih enak nih. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Nah, Bagi itu yang kan tidak punya logika, skip aja. Ada nasi kan? mitos tentang Banyak kesejahteraan lah. Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bang Smith Baru dipercaya kamu sebagai itu ya, baru aja sosok masuk ya? yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, kini para Habib itu bisa dilihat sebagai manusia biasa. Mereka adalah manusia biasa yang bisa saja baik, benar dan lurus, tapi juga bisa jahat, salah dan bengkok.
Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Rahmat. Yang baru saya baca beritanya terjadi di Desa Sari, Kabupaten Pemalang. Makam yang berdiri megah di tengah tempat pemakaman umum itu dibongkar banyak orang. Warga ramai-ramai mendatangi tempat yang disebut makam Habib Amir bin Yahya itu dikawal aparat keamanan. Mereka lantas membongkar makam yang sudah didirikan secara permanen dan megah tersebut. Pembongkaran tidak menggunakan alat berat, melainkan dilakukan secara manual. Tidak terlihat ada aksi perlawanan dari pihak membangun atau yang mengklaim memiliki makam tersebut. Di sana masyarakat menggugat kebenaran cerita bahwa Habib Amir bin Yahya memang adalah makam. Selama ini makam tersebut lazim dikunjungi banyak pengunjung yang mensakralkan makam. Di beberapa daerah lain, pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan bagi keturunan Nabi Muhammad. Saat ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar. Barangkali 2 dekade terakhir terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Saja tersebut Islam yang sebenarnya Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Dia bilang polemik soal nasab atau keturunan Nabi itu bisa membuat orang benci bukan hanya kepada keturunan Nabi Muhammad, tapi bahkan membenci Islam. Lama-lama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para Habib, hilang kecintaan pada ulama. Lama-lama ketika Islam dihina, dia cuek saja tambahnya. Ustadz Somad meminta umat Islam mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai para Habib dan keluarga. Why yes? Her phone is about to die. 20 sampai 30 tahun Pop. mendatang, I just wanna be your friend. para Habib akan menjadi ateis. Nah, bukan sini. Oi, tadi kan di ruang 4. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua ingin tahu benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Muhammad atau bukan. Salah satu nama yang dikenal terdepan dalam membongkar kebohongan Habib ini adalah Kiai Haji Imaduddin Usman, pengasuh dan pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Ia melakukan studi kepustakaan tentang nasab alawi alias garis keturunan Habib. Secara mendalam, Imaduddin mempelajari kitab-kitab nasab berbahasa Arab dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Penelitiannya menunjukkan nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Nama Ba'alawi itu diambil dari nama Alawi yang adalah putra dari tokoh bernama Ubaidillah. Para Habib menyatakan Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa yang hidup di abad ke-4 Hijriah yang meninggal pada 345 Hijriah. Dari penelusurannya, Imaduddin menemukan bahwa Ahmad bin Isa memang adalah keturunan Nabi Muhammad. Tapi dia tidak memiliki putra bernama Ubaidillah. Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 orang anak dan tidak ada satupun yang bernama Ubaidillah. Barulah pada manuskrip abad ke-9 dan 10 ditemukan karya tulis yang membahas nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Digambarkan pula Ubaidillah memiliki anak bernama Alawi. Poin masalahnya, kata Imaduddin, manuskrip di abad ke-5 sampai ke-8 tidak pernah menyebut nama Awali dan Ubaidillah. Lantas kok tidak saja setelah 4 abad berselang, nama Ubaidillah dan Alawi muncul dalam sejarah. Karena itu, Imad membuka manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Sebab mengatakan Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Imad bahkan mengatakan bahwa secara genetis mustahil para hadis di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Dari apa yang dia ketahui, sejumlah hadis di Indonesia sudah melakukan tes DNA. Ditemukan haplogrup para hadis tersebut adalah G.
Asal diketahui bahwa keturunan Nabi Muhammad dari haplogrup J1. Haplogrup adalah sekelompok Udah kromosom enak tunggal untayan Kalau dari habis tunggal yang dicicipin, memiliki kromosom. udah nanti lagi deh. Karena perbedaan haplogrup tersebut, para hadis di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Udah enak. Hasil studi Imaduddin segera membangkitkan ketakutan di dunia Islam di Indonesia. Rasa hormat terhadap para habib pun perlahan berkurang. Salah satu tokoh lain yang juga membongkar kepalsuan habib adalah influencer terkemuka di dunia sosial bernama Guru Gembul. Melalui postingannya dan juga presentasinya di berbagai acara diskusi offline, Guru tidaklah mempertanyakan validitas hubungan darah antara para habib dengan Nabi Muhammad. Dia lebih mempertanyakan perilaku sebagai habib yang sangat jauh dari kategori akhlak mulia yang bisa ditampilkan keturunan Nabi. Dia menegaskan, saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Ada anggapan seharusnya keturunan Nabi Muhammad bersih dari dosa. Namun para habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Mereka dengan mudah melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain. Para habib itu begitu saja mengeluarkan pernyataan-pernyataan kebencian, caci maki, dan kata-kata kotor. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat habib palsu, bisnis sholawatan palsu, hingga makan palsu untuk mengeruk keuntungan. Guru memberi contoh bagaimana para habib palsu itu menawarkan air yang sudah dibacakan doa atau disebut juga disolawati oleh sang habib kepada para netizen. Harganya bisa sampai 10 juta rupiah. Dan penyakit yang seolah bisa disembuhkan bisa selevel ya kanker. Guru menekankan dia tidak anti habib. Menurutnya sudah sejak lama masyarakat mengenal kehadiran para habib di Indonesia. Profesi para habib ini pun beragam, dari penjual parfum sampai menteri luar negeri. Namun sejak tahun 2000-an, kehadiran tokoh-tokoh seperti Rizik dan Bahar Smith merusak citra mereka yang dianggap keturunan. Islam sebenarnya ingin menolak pernyataan Rizik atau Bahar Smith. Sebenarnya kalau kita bicara soal Gibran itu sudah selesai. Ketika kita sudah menyelesaikan Pilpres, dia sudah terpilih menjadi wakil, sudah wakil presiden. Nah kemudian menyangkut Kaisang misalnya, itu juga sudah. Kampanye. Prabowo. English or Spanish? Yuk. Aduh, salah, mah. Aduh, mah. I don't want to waste my money. Money. Money, 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 money. Money, 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 money. Meep, 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 meep. Yes, and
China. This is the restaurant in New York City. It is America's most expensive restaurant. High quality, often sold in Japan or grown specially to this man's specifications. This is Masa Takayama. To call him America's most respected sushi chef would be an injustice, as he is more than that, much more. What was it about him that set him apart? Took him from a rather bleak farming community in rural Japan to become first the toast of Los Angeles and later the king of New York. It is a fascinating story. Kanazawa is the capital of Ishikawa Prefecture on the west coast of Honshu Island along the sea of Japan. It's known for its untouched and traditional districts, one of the few cities in Japan left relatively intact throughout the war. It's famous for its Mana minum? Nyalain siapa? Apanya? but also Minum. artistic sensibility. The way it Tadi minum always ini kok. values Masa Bennett Crossroads. Jadi mau makan nggak sih? Nggak mau. Kalau udah mau ini, nggak mau dicuci semua. Mau makan otak-otak mana? Iya. Mau makan apa belum? For most time, Kanazawa is the Kalau pas dingin tadi saya baru masukin. Oh, dalam itu ada sugar. Takutnya nggak diangetin. Otak mah gampang. Tahu-tahu mah harusnya buka semua langsung ditaruh dalam rice cooker juga itu. sea urchin, one of my absolute favorite Ini. Buka semua taruh dalam cooker. Oh iya ya, mau jadi pakai kompor ya. Dia tastiest. pakai tempat itu loh. Hah, buka itu tapi dibukain ya nggak kotor. Currently at or near its best. Mau bukain dulu baru taruh di atas. Ya kalau nggak rontok itu itunya kartu nasi. And delicious. Bye. Why? Itunya keluarin dulu nih. Really good. Sweet. Iya juga benar. Pakai piring tapi. Good, good, really good. Very good. Let's eat this one. Minyak belum nyampe-nyampe kok. Iya, baru keluar dari apa sorting apa Iya, nggak kali. bisa deh kalau kayak gini. Nggak bisa lah pakai piring itu mah. Pakai piring bersih aja kecil ya. Iya. Itunya keluarin dulu aja langsung. Freaking brown shoes. Where are these from? Shimane Prefecture. Wow. One oyster is on the No, he left. No, Thank you. he left. No, yeah, you know. Makan dari tadi nggak beres-beres sih. Nah, gini. Kemana sih? Tuh, kalau tuh kadang gini. Si apa gitu nih? Nyautinnya gitu tuh harus selesai. Enggak. Itu apa? Cheesecake. Saya suka mas. Nanti. The geisha profession, or geiko as it's known in Kanazawa, gained widespread popularity in the late 18th century. Wearing elaborate kimono costumes and makeup, Enggak lah, geikos ketuaan. are paid to entertain by singing, dancing, dueling, basically making older men generally feel good. Masih ada sausnya, nggak bisa. Ya keluarin dulu aja. Sausnya udah gitu. Udah deh lah. Geiko is the owner of Bapak nggak usah pakai itu lah. Ribet langsung aja taruhnya. Itu nggak pernah nasi enak. Kanazawa. Nggak nempel di bawah. Gimana sih?
Nggak nempel ke itu nasi. These tea houses, which at one time numbered in the hundreds, provide a stage for the gecko, of which there are only about 50 left working in the city. Yaiko is a retired gecko and an old friend of Makan mine. udah beres. He credits with teaching him many things about culture, life, and presumably about women. It's beautiful. This is a hard thing to do. Yeah. Wow. They need to learn a lot of stuff. Play music, stories, Dance. Woman aside. hard work. Oh. Cheers. So what brought you here first? When I was young, I didn't know this kind of world. Color-wise, artist, beautiful. I've never seen that kind of stuff. Big, that kind of shock. The island is a country boy. Here is very sophisticated. People are sophisticated. I learn from her culture, what the secrets, spiritual-wise. They teach me, you know. That's like Kanazawa City So, is my second country. enak gitu. I was AFK. Owned and run by 4 generations within the same family, Yamano is a traditional kaiseki restaurant that dates back to 1890. Kaiseki is a multi-course meal with an entirely new menu presented every few weeks in response to the changing seasons and the seasonality of the products available in the region. Everything is considered. The taste, of course, how to best prepare a particular fish or plant at its very peak. Presentation, even the ceramic dishes on which each dish is served changes constantly. Leaves, flowers, elements from nature evoke the season. The first of 8 dishes, preserved in a tightly wrapped bamboo leaf intended to resemble a sword. Sea bream served chimaki style over rice slightly sweetened by vinegar, soy sauce, sugar, and sesame. Beautiful. When you first went to the U.S., how old were you? 27. 27? そんな若かった？ Did you have a job when you went? No, Kakari golf. No way. Yeah. The thing is, when I was a kid in art class, the teacher told me that American kids, when they draw outside, just flat, straight line, house, tree, sun. It's huge land. Japanese kids, we do just mountain first. The house, right? The sun. When you go US to see huge land, that's my dream. Grilled rockfish made Koraku style, steamed and smoking wormwood. Good fish, right? Very good. Bamboo shoots and wagyu beef prepared tableside with soy sauce and mirin. That's fantastic. Today's sashimi course is cod. Salt and pressed between leaves of kelp for 2 hours, cooked with sake-cured codfish rub. Next to it, flounder. Its skin gently rubbed with grilled tomato. Meow 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 meow. And a bonito broth. Meow 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 meow. 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 Meow meow. Meow 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 meow. Yeah, I agree with that. Older brother, they didn't take over the second brother, maybe. Second brother, son. She's awesome. Wow. For sure, that's it. Good to see you again. Tebal. Ini ya. Baru pertama kali tempat saya, tapi belum buang.
Cincin. Nggak tahu Cece, nggak tahu Enci. Nggak tahu maksudnya. Kita anggap sebagai orang yang harus Buat saya ikut lagu support gitu. orang yang harus mendapatkan Kayaknya saya kalau baru buka-buka memang harus nyanyi Mandarin. Jangan Oh ya. saya dengan mancing gitu. Kalau punya Mandarin orang luar langsung diam dulu gitu. kakak sebagai orang tua yang Tapi kan kadang ada yang suka di pos dam gitu. Itu tuh kalau ada ini kali berapa? Ya ada juga sih kalau yang tender sih. Polandia. AI. Sayangnya makan dulu. Meow 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 meow. Mas Anies, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, ya kami akan agendakan yang dalam waktu dekat yang akan kami lakukan adalah bertemu dengan Mas Anies karena memang sudah waktunya. Kalau dengan Pak Jokowi, walaupun minggu depan saya ketemu, tapi ketemu personal, bukan ketemu sebagai calon. Saya akan meminta waktu beliau kalau nanti beliau sudah di atas pada pokok, karena beliau sudah bukan lagi presiden tapi mantan gubernur Jakarta. Kemarin mama lagi masuk rumah aku kan saya lagi masuk lagi nengok ya tuh. Terus Ya terus lah. Kirain ada ngomong apa sama kamu gitu. menjawab seluruhnya macam Tahu. keluhan atau masukan dari masyarakat, terutama dari petugas manusia, usaha, akses ke jenis dan sebagainya. Nah, apakah hal itu nantinya dapat menjadi penekanan saat pesan memperolehkan diri kepada masyarakat? Yang pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa cara berkampanye dari waktu ke waktu harus berubah. Saya belajar banyak karena sebelumnya mungkin ketika saya menjadi orang terdekat yang mendampingi Pak Jokowi maupun Bu Mega pada waktu maju sebagai presiden, pertarungan pada waktu itu berbeda dengan sekarang. Dan saya juga Just wanna get to hide lemon more. gengsi Hah? dan milenial yang kita kami publish itu merupakan modal untuk kita memotret bagaimana mereka. Bahkan perilaku yang sebelumnya tidak kami katakan bisa terjadi insertasi saya atau politik komunikasi. Saya nggak membayangkan ternyata sekarang ini perubahannya begitu drastis ketika sebagai akibat media sosial yang luar biasa. Maka kalau dilihat, saya ini adalah orang yang belajar dan saya juga kaget ketika di masih dingin apa udah panas? anak saya dan temannya Masih dingin apa udah panas? Apanya? kalau dilihat itu Kotak-kotak. saya Nah baru juga nyemplung. apa yang mengkritik bahwa saya dianggap sebagai orang siapa, saya jawab dengan apa, ternyata responnya luar biasa. Sehingga dan kan ini proses pembelajaran yang kami jalankan dan bagi saya harus mengkritik itu. Maka kalau dilihat TikTok saya, Instagram saya maupun Twitter saya sekarang ini totally berubah. Tidak lagi yang konvensional dengan gaya Ramonano, walaupun bandel misalkan, walaupun saya yang memegang tetapi ada hal sentuhan anak saya ataupun sentuhan dari tim media yang ada. Itu yang ingin kami sampaikan. Dan Nah, mengenai nih aku main gambar tadi. Aduh. Meow, 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 meow. Map, map, mapi. Enggak jatuh Mam, ma. yang udah habis belum? mengucapkan kalau memang benar ya, kami sudah ditetapkan, Mi, artinya pernah ada mami, yang mau mami. sampai di
Mi, mami, mi, mami, mami, mamu. Ay. Oh, look, strawberry. Lihat tuh, Bing. Main HP 2. Gak apa-apa, penting makannya bener. Makanya bener kan udah habis loh. Ini buat nanti. Ih, apaan buat nanti? Mana? Oh. Who are you? Oh my god. I'm sorry. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Somewhere in this heart, on your side. To make you sure, somewhere in this eyes are for your side. Mana ya? Ngapain tuh di atas? Lah. Why? The pro gamer. Meow 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 meow. Harusnya kosong. Nah, oi, keluar. Ya udah. Iyalah, papi tidur. Boleh cuma kotaknya udah bukan. Gue gigit udah. Masih dingin nggak? Nah. Bentar aja. Masih enak kok. Nggak terlalu senang ya kan? Nah, gini. Lah, belum keluar. Yuk. Nggak bisa. Udah di zoom. Di zoom. Baru ya dari naturalisasi gitu ya. Kayaknya nggak ngaruh gitu Pak. Mereka bakal fokus ke gimana caranya menang di Jepang. Nah, Bakal nama Tiongkok itu. ini bisa di zoom. Sekarang buat gua harapan gua juga itu bukan lagi soal peringkat gitu. Peringkat mah ya lu saat lo main bagus. Apalagi kita main buat Saudi sama Australia. Kita dapat poin dalam 2 game yang peringkat di atas kita. Ini pun luar biasa banget untuk menaikkan peringkat kita. Jadi
Bahrain sama Cina gue nggak tahu perbedaannya. Top ini kalinya kan di situ pengali untuk dalam koefisien. Yes. Buat gue sih yang penting perform dulu aja, apalagi di Cina ya, di Tiongkok itu dulu aja sendiri. Buat gue soal peringkat ini naik turun, buat gue masih jauh lah. Apalagi kita kan target peringkat 70 kan? Iya, 70 dong dari sekarang lagi. Pemain kita jadi boleh lah. Sekarang kan Liga 2 yang championship di bawahnya ya. Jadi Oxford gitu. Bisa. Kalau riset dari awal semuanya. Kalau nggak dihitung dari 100-an ya. Iya. Kalau itu terlalu bawah loh. Hasilnya kita cepet banget. Iya. Kalau itu dari itu bisa di bawah Argentina. Dulu pemain baru lagi dari naturalisasi yang masuk. Untuk yang bacanya gimana tuh? Pakai kok. Sama Emiliano Reinders, abangnya di Milan ya. Iya, si Kijani ya. Additional yang berfungsi banget sih menurut gue, dan apakah akan semudah itu dia nembus di starting lineup? Gue sih agak ini juga meragukan kalau si Eliano Reinders ya, walaupun kualitasnya Ini Reinders nih. si Reinders. Kayak Patinama juga ini ya, Patinama aja sih, Patinama bisa datang. Iya, udah numpuk kan posisinya juga gitu. Tapi kalau untuk Messi Hilgers, jelas sih iya di kanan itu. Ini pemain yang udah tampil di 20 konsisten ya, sampai nggak tergantikan juga. Pekan depan bakal lawan United di Old Trafford di Europa League. Ini Messi Hilgers ini. Gokil ini. Pemain utama. Pemain utama. di FIFA 74. Yang terbaik kan dia Iya. untuk pemain kita ini, dan menurut gue Ini CM ya? kalau yang terbaik Raiders basic back ya. Kalau yang Raiders baru dia agak Versatile ya. terpandang. Bisa di bek kanan, bisa Bisa di semua posisi kecuali kiper. Kalau si Eliano Reinders itu kan, tapi kalau first team Dia Raffi Ahmad. Cipi capa dubi laba laba majikot mi dubi boom 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 boom. Cipi capa dubi daba majikot mi dubi boom. Cipi capa dubi daba majikot mi dubi boom boom boom. Cipi capa dubi daba majikot mi dubi boom. Perlu inilah, siapa yang mau nemenin Rizky? Cipi capa dubi daba majikot mi dubi boom 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 boom. Cipi capa dubi daba majikot mi dubi boom. apa yang ditunjukkan sama Rizky Ridho dalam 1 tahun Cipi capa dubi daba 3 back di belakang itu. Oh enggak, lu biasa pakai 3 back, terus sekarang lu main di negara dengan 4 back, kebalikan gitu. Nah begitu, ini bakal menjadi boost dari Real yang luar biasa, boost confidence juga. Masalahnya kan bukan di situ timnas itu. Kue tuil deker Versatile dia. tuil Dari tengah ke kanan ke kiri bisa versatile, bukan gol yang tahu. Soal kreativitas itu nggak ada masalah. Kapan lo lihat game Indonesia stuck? Nggak ada aja peluang ada. Serius. Peluang ada aja. Masalahnya siapa yang mau mengakhiri itu? Ini ada isu juga si siapa? Zilstra, si Mauro Zilstra. Dia mau tinggi 189 itu tinggi. Lu striker tuh. Striker, ada juga. Gue nggak rela strike di atas sebenarnya. Nggak rela strike. Kenapa? Ganteng. Maksudnya penonton rating dari ini. Oh iya. Ini mau lebih manly. Kalau ini bahasannya cuy. Hei, ada duduk yang begitu. Kalau benar dan lu lihat netizen. Membuka penonton wanita kita jadi lebih banyak. Kita itu belum melihat Mauro. Belum. Strike tuh udah. Jangan Garis FYP bro. kita nanti di lapangan. Nggak tahu sih. Strike nih sebelum main. Panggil barber sendiri di hotel. Semuanya begitu lah. Iya kan sekarang. Lalu juga. Iya dong. Dia main cepak pak. Kayak biasa. Kalau misalnya Indomie. dicari striker. Makanya habisin dulu dong, kamu mah. Iya. Cuma Kok panggil mami kecepatannya Indomie? karena ada Sananta dan Eh. Mas Derajat yang selalu dibawa bicara Bisa makanya nggak mau habisin, Pi. belum sebegitu. Habisin. Dari Ya kan ini no connection. Indonesia bagus. Ini game. Nggak ada hubungannya, makan dulu makan, habisin dulu. Kan beberapa gol kan di Liga 1. Iya. Juga dia kan. Nyalain dong, wifi-nya nyala nggak? Nyala.
Mana coba? Tipe Sintayong tuh Oke, Google. kalau kata gua yang fluid. Nanti nyalain lagi, coba. Connect dong. Kalau gua gitu. Lo ibarat yang striker Eropa siapa Ji? Yang lagi Tadi gak bisa. Gak bisa emang. Gak langsung. kan gak ada golnya juga. Tinggal ngobrol panjang. Tinggal ngobrolin panjang. lari kayak begitu kanan kiri itu pemain yang gue rasa. Soalnya gini, jelas itu punya CF. Berarti kayaknya bukan kita Halo, Google. sama istri. Google. Which is fine, Pak. Tinggal Nggak sekarang. apa-apa kok. Berarti Ini gak bisa. Udah lah, ini, Pi. Dan payung hukum ke bawahnya Mau pakai nasi, Kak? yang Pak Jakarta. Mau lah. Belum selesai itu tentang IKN. Harus dibedakan. Ya, karena Jakarta sudah selesai. Oh, Mas. Termasuk Jakarta menjadi aglomerasi baru itu sudah selesai. Oke. Kebetulan kami, saya termasuk yang Nih, gak enak baunya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 itu Jakarta berubah Enggak. tidak lagi Oh, sebagai masa bau makanan mami yang disalahin, Pi, coba. pusat Dia kan tuh udah punya sih sama mami tadi tuh. payung Nih. utamanya itu. Sehingga dan demikian siapapun yang menjadi Mami papi tuh. gubernur Masuknya ada cabai. apa yang menjadi Itu kotak-kotak. itu. Tetapi menurut Ini saya loh, smell base itu. depan Jakarta tetap menjadi Kan epicenter. biasa lah bang gitu. Karena untuk memindahkan ibu kota Itu ya. 15-20 Nah, soal itu mas. Oke, Jakarta sudah selesai. Dia sudah menjadi daerah khusus Jakarta dengan seluruh risiko-risiko sebagai kota besar, bukan lagi sebagai ibu kota negara. Pada saat yang bersamaan, IKN itu belum mendapatkan kepres. Soal itu, pertanyaannya adalah sebenarnya ibu kota negara kita di mana? by law sekarang ibu kotanya sudah berpindah di IKN karena undang-undang sudah mengatur itu ya. Bahwa kemudian ada turunan yang belum terselesaikan itu yang harus diselesaikan. Tetapi kan banyak perpres lain yang sudah disiapkan untuk persiapan IKN itu, termasuk pengaturan pemindahan ASN dan juga hal-hal lainnya, termasuk perpajakan dan sebagainya. Bahkan peraturan menteri pun sudah mulai keluar, peraturan menteri keuangan yang mengatur bagaimana badan usaha milik daerah di IKN, termasuk peraturan kepala IKN sudah ada. Jadi kalau secara peraturan menurut saya sebenarnya udah selesai. By law, by apapun kita sudah berpindah ibu kotanya. Ini videonya March. Kepala presiden sebagai kepala pemerintahan, presiden sebagai kepala negara belum sepenuhnya bekerja di sana, masih bolak-balik. Kemudian Meow 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 meow. sepenuhnya juga belum Meow 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 meow. di lembaga Meow 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 perkembangan ini menurut meow 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 10 sampai 15 meow 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 meow. Tidakkah sebuah negara harus memiliki ibu kota? Meski Anda mengatakan tadi bahwa banyak peraturan-peraturan yang telah selesai menyangkut itu, tapi tidakkah memang harus ada ibu kota negara secara detail? ibu kota negara kalau ditanya sekarang sudah di IKN. DKN. Hanya memang kan kita bisa memberi contoh yang sederhana. Pada tahun ini nota keuangan masih di DPR RI dan di Jakarta. Tetapi upacara benderanya pun baru diatur di 2 tempat. Dan pada waktu sidang kabinet kemarin, sidang kabinet paripurna yang pemerintahan Pak Jokowi yang kemarin dilakukan, kan sudah dilakukan di sana. Artinya, secara efektif sudah di sana. Ada bentuk fisik mengatakan bahwa sudah dibuat di sana kok. Presiden sudah kata di sana kok. Tapi tidakkah itu menyederhanakan masalah, Mas? Ya, memang perpindahan pemerintahan terutama ibu kota itu selalu kompleks. Belajar dari kasus-kasus yang ada, Putrajaya di Malaysia, Canberra di Australia, di Turki, di Mesir, di negara-negara manapun, itu tidak bisa kemudian langsung pindah. Dan kompleksitasnya terjadi. Dan kita sekarang mengalami itu. Yang paling penting adalah komitmen pemerintahan baru
harus berkomitmen untuk melanjutkan ini sepenuhnya. Sebab kalau tidak, kemudian bisa harapan untuk terselesaikan dalam jangka waktu yang sudah direncanakan bisa berbeda. Makanya saya cukup gembira kalau kemudian misalnya Pak Basuki masih menjadi kepala otoritas, karena memang motor utama untuk penyelesaian di IKN itu ya Pak Basuki salah satunya. Memang apa kendalanya hingga kemudian Kepresnya belum keluar, Mas? Kalau Kepres ya Perpres. Ya kan pemerintahan itu kalau berpindah sepenuhnya harus ada aturan main yang jelas. Jadi sebenarnya secara prinsip, bahkan bukan hanya Perpres, peraturan setingkat menteri pun sudah keluar. Tapi memang sekarang ini supaya Presiden bisa berkantor di Jakarta, juga bisa berkantor di IKN, ruang itulah yang dibuka begitu ya. Supaya dua-duanya masih bisa dipakai gitu. Karena by law, by undang-undang sebenarnya udah full di IKN. Meskipun secara fisik masih seperti itu ya. Ya seperti besok masih ada rapat terbatas di Jakarta gitu. Oke, saya ikuti logika itu. Saya sama dengan banyak orang bahwa saya tidak terlalu yakin IKN itu akan berpindah 5-10 tahun yang akan datang. Bahkan kita lihatlah di Brasil misalnya, di Malaysia gitu ya. Risikonya adalah para pengambil kebijakan tingkat pusat tetap akan ada di Jakarta. Lah itu makan dulu bicara pada hal yang lebih kecil lagi, tidak lagi soal mekanisme perundang-undangan itu ya kita bisa selesaikan secara politik, tapi secara sosial itu pasti akan ada dampaknya. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan itu akan tetap di Jakarta. Katakanlah sebagai warga Jakarta saya boleh dong ngedumel, iki apa sih? Membuat kita repot saja di sini, lo pindah lo ke sana, kira-kira gitu kan. Contoh misalnya penutupan jalan, sterilisasi wilayah atas nama keamanan. Itu mungkin persoalan kecil bagi seorang gubernur, tetapi lagi-lagi ini soal sosial ya. Anda bagaimana nantinya akan mengelola situasi seperti ini? Jadi apapun pemerintah tetap sebagian besar berjalan di Jakarta. Karena kementerian lembaganya masih di Jakarta. belum ada yang dibangun selesai. Bahkan kantor Menko yang sekarang disiapkan dari 4 Kemenko yang ada baru dibangun. Bahkan rumah menteri aja juga belum selesai. Jadi beberapa biji itu. Jadi secara khusus saya menyampaikan bahwa kenapa tetap utama ada di Jakarta, walaupun by law, by perundang-undangan itu sudah di IKN. Maka kenapa kemudian pertanyaan Bung Akbar tadi, ini kalau itu dilakukan sebenarnya Cross harus pindah gitu. Dan itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Sehingga takes time, perlu waktu yang seperti Bang Akbar bilang tadi, bukan hanya 5-10, mungkin 10-15 tahun. Dan juga tergantung bagaimana goodwill dari pemerintahan baru, pemerintahan berikutnya. Tetapi kemarin dalam sidang kabinet paripurna yang terakhir, Pak Prabowo secara terbuka menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan dan juga bahkan anggaran untuk pembangunan itu tetap diteruskan di APBN yang ada di 2025 ini. Saya merasa layak bertanya tentang apa yang akan saya sampaikan kepada Anda, Mas, karena jenengan itu ada di dalam, menjadi bagian utama dari seluruh kebijakan ini, bahwa di ruang publik sana mengatakan enggak mau ini bekerja, IKN ini bekerja dan atau pindah dalam waktu dekat. Kita ingin tahu sebenarnya psikologis yang berkembang di Istana Negara menyangkut soal ini seperti apa, Mas? Ya, tekad untuk berpindah menurut saya besar sekali. Tetapi kan ada realitas yang tidak bisa segera dilompati karena tahapannya juga ada. Misalnya keinginan untuk berkantor penuh itu segera bisa dilakukan. Hambatannya kan banyak ya. ASN yang mau pindah juga harus disiapkan dan sekarang baru mulai. Kemudian persiapan apartemen atau tempat tinggal untuk para ASN yang akan pindah sekarang sudah disiapkan. Rumah tapak menteri sudah disiapkan. Kantor-kantor mulai disiapkan. Sehingga dengan demikian untuk membangun aja, hanya membangun fisik, menurut saya 5 tahun lagi baru akan selesai. Fisik ya, karena kan harus membangun gedung DPR, gedung MPR, DPD, kemudian ya infrastruktur lainnya. Tetapi kalau Bang Akbar pergi ke lapangan,
harus diakui bahwa IKN ini sekarang kemajuannya luar biasa lah. Makanya ada confident baru para investor untuk masuk di IKN. Jadi itulah yang terjadi. Saya ini mau maju gubernur IKN atau Jakarta. Mumpung saya sedang berbicara dengan orang yang memegang itu di Istana Negara sebenarnya. Sebab saya sudah menyiapkan pertanyaan, di mana kemudian pertanyaannya akan bicara tentang Jakarta. Dari ini, apa yang saya mau sampaikan pada bagian ini adalah kami Pak Prabowo atas nama janji untuk keberlanjutan itu IKN akan menjadi dilanjutkan. Tapi realitasnya adalah, tentu saja saya berbicara dengan banyak orang. Katakanlah untuk tahun 2025 nantinya ada risiko-risiko finansial, risiko-risiko budget yang akan kita hadapi. Ada utang kita yang 800 triliun ya sudah jatuh tempo dan segala macam. Itu akan mempengaruhi mekanisme yang sedang kita bahas ini. Lagi-lagi nantinya, tadi Mas Bram bertanya, saya mau jadi gubernur IKN atau Jakarta. Lagi-lagi nantinya itu akan kembali ke Anda. Bila mana Anda memenangkan pertarungan, itu maksud saya. Ke depan, di era pemerintahan gubernur yang terpilih sekarang ini, pasti epicentrumnya masih di Jakarta. Sehingga itulah yang tidak bisa terhindarkan. Walaupun siapapun yang jadi presiden, dibangun secepat apapun tidak bisa kemudian seperti membalikkan tangan. Dan itu realita yang ada. Menurut saya kemajuan IKN sudah luar biasa, tetapi problem real di lapangannya itu kan begitu kompleks. Nanti persoalan bagaimana kesiapan air, lapangan terbang, kesehatan dan sebagainya. Jadi lebih penting Jakarta dilakukan perbaikan kesiapan terbaik. Mudah-mudahan gubernur yang baru terpilih di Jakarta itu yang tidak mikir mercusuar, tapi bekerja di bawah yang di bawah. Ya, tampaknya memang dia mengarah membawa mesra. Tapi itulah, beginilah kalau kita bicara sama politisi senior. Saya ikuti logika itu bahwa tampaknya memang Jakarta tidak akan berusaha seperti yang akan di ruang politik dan sosial sekencang itu ya, maka Jakarta akan masih seperti itu. Oke, saya ikuti logika itu. Cuman kami terbiasa ada indeks di sini, Mas Bram. Saya nggak tertarik lagi bicara tentang visi. Menurut saya Jakarta itu sudah masuk pada kategori kota metropolitan beneran. Saya tidak tertarik itu memiliki perdebatan di ruang publik dan sosial tentang gubernur bangun apa sekarang. Saya lebih tertarik bertanya kepada Mas Bram, kenapa Jakarta yang telah dipimpin oleh banyak gubernur dalam hal perilaku terhadap sebuah kota yang harusnya mengikuti pembangunan fisik itu tidak bergerak terlalu jauh. Hal-hal yang sederhana, misalnya bagaimana penyikapan kita terhadap penghormatan terhadap jalan kaki, bahkan seorang pesepeda, tukang goes nih. Hal seperti itu kenapa kita sulit untuk mencapainya, Mas Bram? Jadi pemimpin pada saat dari waktu ke waktu pergantian siapa yang menjadi gubernur itu terlalu tinggi. Maka saya kalau dipilih diberikan amanah. Saya tidak akan menawarkan program fisik seperti yang dipikirkan Bang Akbar dan mau. Saya akan menawarkan sesuatu yang real. PR-PR gubernur yang belum terselesaikan, saya akan coba membantu menyelesaikan. Hal utama, karena saya pengen dia maksudnya saya tidak punya ego yang berlebihan, dan yang kedua saya tidak punya beban. Saya berani memutuskan persoalan-persoalan yang belum tidak terselesaikan harus selesaikan. Jadi tidak boleh gubernur A, gubernur B karena ini prestasinya gubernur A. Apapun terlepas dengan berbagai kritik yang ada,
udah mau jatuh. Kayak ini. Itu rata-rata nolnya karena Mami. Mami tadi mami ngeliat aku udah mau jatuh. bahwa Hampir jatuh. kalau Aku MRT sampai hampir jatuh tadi. Biskitnya gak enak. Biskitnya gak enak. Kamu lagi makan lagi mau jangan ngomong kamar, rontok-rontok suka. Kosong. Panas-panas. Ya, kamu ngapain sih, Syah? Kamu tuh mau ngapain? Mau diapain? Tapi ini nggak jadi. Nah kan nggak ada robot. Kalau kamu nggak boleh sampai nanya-nanya mau itu, jangan semuanya mau ditanya.
So cruel.